Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan presentasi menulis proposal skripsi model PTK oleh saya sendiri, Kiladatun Nuril Jannah, dengan NIM 171162221. Nah, judul skripsi yang saya pakai yaitu peningkatan motivasi dan hasil belajar pada materi menceritakan kisah Nabi mata pelajaran PAI melalui metode The Learning Cell di kelas 5 SD Negeri 2 Sempor. Nah, menulis skripsi itu sangat penting karena sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah akademiknya seorang ilmuwan di bidang tertentu. Misalnya kalau S1 itu sangat harus menulis skripsi. Nah, selanjutnya yaitu ciri khas PTK, ciri khas dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu bertindak aksi atau tindakan dengan model siklik atau siklus. Biasanya nih kalau di PTK itu ada siklus pertama, siklus kedua, atau seterusnya. Yang kedua yaitu ada hal yang diperbaiki atau ditingkatkan. Ada cara atau metode atau strategi yang dipakai untuk perbaikan atau peningkatan. Yang ketiga yaitu langkah PAOR pada setiap siklus. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Secara umum, latar belakang masalah memuat uraian mengenai pentingnya permasalahan penelitian, fakta-fakta yang mendasarinya yang mengantarkan pada permasalahan yang akan dibahas, serta hasil yang diterapkan. Adapun akhir latar belakang masalah memberikan alasan yang mendasar mengapa permasalahan penelitian perlu diteliti dan pentingnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi kehidupan. Selanjutnya yaitu karena ini riset PTK, maka lakukan observasi awal sehingga mendapatkan data real, data yang sesuai dengan rendahnya motivasi dan hasil belajar pada materi tersebut, yaitu materi tentang menceritakan Nabi. Selanjutnya yaitu sampaikan data awal hasil observasi Anda di sini. Yang selanjutnya, awalilah latar belakang dengan kalimat yang menarik perhatian. Jika melihat judul di atas, kalimat pembuka dapat dibuat seperti misalnya peningkatan motivasi dan hasil belajar sangat penting atau yang lain. Selanjutnya yaitu lengkapilah argumen di latar belakang ini dengan data yang faktual, yang fakta yang diambil dari berita media atau koran yang terpercaya atau menggunakan internet. Menggunakan internet harus sesuai dengan apa yang dipelajari. Jangan sampai salah mengambil link sesuai dengan yang ada di internet. Yaitu selanjutnya yang terakhir, akhiri latar belakang dengan alinea yang memuat betapa pentingnya riset terkait upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya yaitu menulis rumusan masalah. Rumusan masalah diambil dari masalah yang ada pada latar belakang yang memuat rincian pertanyaan atau pernyataan tentang cangkupan permasalahan yang akan diungkap atau dibahas dalam penelitian, dan agar terfokus, maka permasalahan yang akan diungkap atau diteliti perlu dibatasi. Rumusan masalah dibuat secara lugas dan jelas dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang jelas sangat membantu mahasiswa dalam menggunakan metode penelitian dan indikator tentang makna konsep yang digunakan. Kecuali itu sangat membantu peneliti dalam membuat instrumen pengumpulan data yang berwujud wawancara maupun angket.
Misalnya nih, rumusan masalahnya yaitu apakah dengan menggunakan metode The Learning Cell pada mata pelajaran PAI, materi menceritakan kisah Nabi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 2 Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Nah, selanjutnya kita menuliskan tujuan. Tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah. Jika melihat rumusan masalah di samping, maka tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan motivasi dan hasil belajar pada materi menceritakan kisah Nabi mata pelajaran PAI melalui metode The Learning Cell di kelas 5 SD Negeri 2 Sempor. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori merupakan teori-teori dan cara berpikir dalam melihat persoalan dalam riset. Jika melihat judul di atas, kerangka teori yang harus muncul adalah teori tentang motivasi belajar, teori hasil belajar, teori metode, dan teori metode The Learning Cell. Anda harus mampu menghubungkan semua teori yang Anda ambil sehingga kerangka teori Anda berbunyi. Selanjutnya, Anda boleh menyampaikan hipotesa atau asumsi bahwa motivasi dan hasil belajar materi tersebut akan meningkat dan penggunaan metode tersebut. Selanjutnya yaitu metode riset. Metode riset merupakan alat atau sarana yang akan Anda pakai dalam riset Anda untuk memperoleh data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisa. Karena ini PTK, maka Anda perlu menyuguhkan desain siklus yang akan Anda pakai. Lain-lainnya yaitu kegunaan. Riset Anda harus memiliki kegunaan, dan karenanya Anda harus menjelaskan apa saja kegunaan riset Anda. Riset Anda riset resmi ilmiah dan Anda harus menyuguhkan pustaka apa saja yang Anda pakai. Selanjutnya yaitu beberapa tantangan riset model PTK bagi mahasiswa. Dari faktor internalnya yaitu mahasiswa kurang percaya diri atau minder. Selanjutnya mahasiswa sulit berbicara, gagap atau grogi. Biasanya nih kalau mahasiswa disuruh untuk observasi keluar kampus biasanya akan sulit berbicara atau gagap, bisa juga karena grogi. Selanjutnya yaitu menguasai proposal risetnya sendiri. Selanjutnya yang kedua, faktor eksternalnya. Yang pertama, guru kelas atau guru mapel agak menyepelekan keberadaan mahasiswa karena merasa senior. Yang kedua, guru merasa terganggu pekerjaannya. Sebelum melakukan PTK, sebaiknya kita janjian dulu sama guru yang akan kita lakukan riset. Selanjutnya, ini solusinya yaitu yang pertama mendapat bimbingan dosen atau kampus. Yang kedua, membangun komunikasi baik dan intensif dengan kepala madrasah atau kepala sekolah, dengan membangun komunikasi baik dan intensif dengan guru. Yang ketiga yaitu menguasai proposal risetnya sendiri. Yang keempat yaitu berjiwa pembelajar yang rendah hati dan pantang menyerah sebagaimana watak guru yang baik. Sekian, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Walul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.